Di langit gelap Timur Tengah, ketegangan lama akhirnya meledak. Rudal-rudal Iran telah dikunci pada sasaran paling vital, kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Dalam sekejap, api berkobar, menerangi malam dengan ledakan dahsyat. Ketenangan rakyat Israel runtuh digantikan jeritan, siren, dan kobaran api. Dunia pun sadar, malam itu bukan sekadar serangan, melainkan awal dari perang besar yang takkan mudah dihentikan. Malam itu, Haifa diselimuti ketenangan semu. Langit gelap seolah menyembunyikan badai yang akan datang. Dari kejauhan, suara sirene peringatan udara mulai meraung, membelah keheningan kota. Penduduk berlari menuju tempat perlindungan, menyadari ada bahaya yang tak bisa lagi ditunda. Dalam hitungan menit, kilatan cahaya terang melesat dari langit, diikuti oleh dentuman dahsyat. Kilang minyak raksasa yang selama ini menjadi tulang punggung energi Israel tiba-tiba menjadi sasaran utama. Gelombang ledakan mengguncang tanah, memecahkan kaca jendela, dan menghantam jantung industri energi negeri itu. Api menyembur ke langit, membentuk jamur hitam pekat yang menutupi bintang. Para pekerja yang berjaga malam berlarian, berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api yang menjalar ke tangki penyimpanan minyak mentah. Kilang yang dulu penuh cahaya lampu industri kini berubah menjadi neraka yang terbakar. Di pusat komando militer Israel, sirene berbunyi tanpa henti. Para jenderal menatap layar radar dengan wajah pucat, menyaksikan rudal-rudal berlogo bendera Iran menembus sistem pertahanan udara. Iron Dome gagal mencegat semuanya, ujar seorang perwira dengan nada panik. Presiden segera dipanggil, kemarahan dan keterkejutannya tak dapat disembunyikan. Serangan ini bukan sekadar pukulan militer, tetapi juga serangan simbolis pada harga diri bangsa. Ambulans dan pemadam kebakaran dikerahkan dalam jumlah besar. Sirene mereka bersahutan dengan suara ledakan susulan dari kilang yang terus meledak. Para relawan medis berusaha menarik korban dari reruntuhan, sementara tentara berjaga di sekitar lokasi, takut akan adanya gelombang serangan berikutnya. Israel terperangah, dunia terkejut, dan sejarah mencatat malam itu sebagai awal dari konflik besar yang lebih kelam. Langit Haifa memerah, diterangi oleh kobaran api yang tak kunjung padam. Kilang minyak terbesar Israel, simbol kebanggaan energi negeri itu, kini hanya tersisa puing-puing hitam. Dunia pun menanti bagaimana Israel akan membalas. Di Tel Aviv, suasana ruang darurat kabinet sangat mencekam. Presiden Israel berdiri dengan wajah merah padam, tangannya mengepal menghantam meja. Ini penghinaan. Serangan ke kilang minyak adalah deklarasi perang terbuka, suaranya menggelegar di hadapan para menteri dan jenderal. Rasa marah bercampur dengan ketakutan, sebab kilang itu bukan hanya aset industri, melainkan simbol kekuatan ekonomi negeri itu. Jenderal tertinggi melaporkan bahwa lebih dari separuh kilang sudah hancur, dan proses pemulihan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ratusan triliun lenyap dalam satu malam, katanya dengan nada getir. Presiden semakin murka, menuntut balasan secepat mungkin. Perintah operasi militer besar-besaran pun disusun dalam tempo singkat. Target, instalasi militer Iran dan jaringan rudalnya. Di jalan-jalan, rakyat Israel berdemonstrasi, sebagian menuntut perang total, sebagian lain menjerit takut akan masa depan. Ketakutan akan serangan lanjutan menghantui kota-kota besar. Supermarket penuh sesak, orang-orang menimbun kebutuhan pokok, sementara sirene udara masih sesekali meraung di atas langit. Bayangan perang besar tak bisa lagi dihindari. Media internasional menyoroti kemarahan Israel. Dunia terbelah, sebagian negara menyalahkan Iran karena menyerang infrastruktur sipil. Sebagian lainnya mengkritik Israel karena dianggap memicu konflik berkepanjangan. Di balik layar, negosiasi rahasia berlangsung, namun api perang telah menyala. Sulit untuk dipadamkan hanya dengan kata-kata. Ketegangan menembus batas. Presiden mengumumkan darurat militer penuh dan memerintahkan pengerahan puluhan jet tempur. Dunia pun menahan napas menunggu dentuman berikutnya. Dari pangkalan udara Israel, puluhan jet tempur F-16 dan F-35 lepas landas, membawa rudal berpemandu presisi. Target mereka, basis rudal Iran yang diduga menjadi pusat serangan malam sebelumnya. Suara gemuruh mesin jet mengguncang udara, menandai awal dari babak baru perang besar yang tak terelakkan. Namun, intelijen Iran sudah mengantisipasi. Radar mereka menangkap gelombang pesawat tempur Israel dan sistem pertahanan udara segera diaktifkan. Rudal-rudal SAM dengan kecepatan tinggi meluncur, mengejar jet musuh di langit Persia. Duel mematikan pun tak terhindarkan. Ledakan terjadi di udara, potongan besi dan api berjatuhan, menewaskan pilot-pilot yang tak sempat keluar. Di Haifa, suara ledakan dari jauh masih terdengar, membangkitkan kembali trauma malam sebelumnya. Warga hanya bisa berdoa agar perang ini tak menghancurkan seluruh negeri. Namun, semakin banyak kantong jenazah yang tiba dari garis depan, semakin besar pula rasa putus asa yang menyelimuti keluarga mereka. Rakyat mulai menyadari bahwa konflik ini bukan lagi sekadar balas dendam, melainkan perang panjang
panjang yang akan menelan generasi. Di medan udara, setidaknya 10 jet tempur Israel dilaporkan hancur terbakar setelah dihantam rudal Iran. Gambar-gambar puing pesawat dengan bendera Israel yang gosong tersebar luas menjadi propaganda kemenangan bagi Iran. Sementara itu, Israel bersumpah tidak akan berhenti sampai musuhnya benar-benar lumpuh. Dunia menyaksikan dengan ngeri. Perang udara terbesar dalam sejarah Timur Tengah baru saja dimulai dan tak seorang pun tahu kapan akan berakhir. Api di kilang minyak Haifa belum padam meski 2 hari telah berlalu. Pemadam kebakaran bekerja tanpa henti, namun kobaran api seakan tak mau menyerah. Tangki minyak mentah meledak satu persatu, menimbulkan gelombang kejut yang mengguncang kota. Ambulans terus berdatangan, mengangkut korban luka bakar dan pekerja yang terjebak dalam reruntuhan. Bau minyak terbakar menyelimuti udara, membuat warga sulit bernapas. Tentara Israel dikerahkan untuk mengamankan lokasi, khawatir akan adanya sabotase tambahan. Mereka berdiri dengan senjata terangkat, mata waspada mengawasi langit yang masih dipenuhi asap. Namun, yang mereka lihat justru rudal-rudal Iran lain yang melintas tinggi di atas kepala, menimbulkan ketegangan baru. Suara raungan mesin pesawat tempur terdengar. Israel berusaha menangkis serangan lanjutan dengan artileri anti udara. Warga sipil berlarian meninggalkan kota. Jalan raya penuh dengan mobil, motor, dan truk yang berdesakan untuk keluar dari wilayah bahaya. Anak-anak menangis, orang tua berteriak, dan suasana berubah menjadi eksodus massal. Haifa yang dahulu menjadi kota pelabuhan indah kini berubah menjadi ladang api, neraka di tepi laut. Media internasional menyiarkan langsung drama ini. Dunia menyaksikan kehancuran kilang minyak yang menjadi jantung energi Israel. Negara-negara sahabat menawarkan bantuan kemanusiaan, namun Israel menolak, lebih memilih menjaga kedaulatannya sendiri. Kebanggaan bercampur dengan keputusasaan. Kebakaran besar itu menjadi simbol perang. Api yang berkobar di Haifa adalah api yang membakar seluruh negeri. Israel tahu perang ini tak bisa dihentikan dengan air pemadam, melainkan hanya dengan darah dan balasan. Di perairan Mediterania, kapal perang Israel berpatroli dengan tegang. Mereka khawatir Iran akan melancarkan serangan berikutnya dari laut. Dugaan mereka terbukti ketika radar mendeteksi beberapa rudal jelajah meluncur rendah menuju pelabuhan. Sirene meraung, meriam anti udara ditembakkan ke segala arah. Namun tak semua rudal berhasil dicegat. Satu rudal menghantam dermaga, menimbulkan ledakan dahsyat yang menewaskan puluhan tentara. Tubuh-tubuh prajurit tergeletak tak bernyawa di tepi pelabuhan. Ambulans yang terbatas tak mampu mengangkut semua korban. Para sukarelawan terpaksa menutup tubuh mereka dengan kain seadanya. Pemandangan itu menjadi luka yang tak terlupakan, memperlihatkan harga mahal dari perang yang baru dimulai. Pesawat tempur Israel membalas dengan serangan udara ke fasilitas peluncuran rudal Iran. Ledakan besar menghiasi langit malam, namun Iran seakan tak kekurangan senjata. Setiap kali Israel menghancurkan satu pangkalan, pangkalan lain sudah siap meluncurkan rudal berikutnya. Perang ini berubah menjadi duel stamina. Siapa yang mampu bertahan paling lama? Ribuan tentara Israel dikirim ke garis depan, namun semakin banyak pula yang pulang dalam peti jenazah. Rakyat mulai berduka, upacara pemakaman massal berlangsung hampir setiap hari. Ratapan para ibu dan istri tentara bergema di seluruh negeri, memperdalam luka yang tak bisa sembuh dalam waktu dekat. Israel sadar, peperangan ini bukan sekadar balasan. Ini adalah perang total, perang yang akan mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Langit malam berubah menjadi arena maut ketika rudal-rudal Iran kembali meluncur. Dengan kecepatan tinggi, mereka menembus pertahanan udara Israel. Logo bendera Iran yang terlukis di badan rudal menjadi pesan jelas. Ini balasan atas semua yang pernah dilakukan. Rakyat Israel hanya bisa menyaksikan langit diterangi oleh garis-garis api yang jatuh ke tanah. Di Tel Aviv, beberapa rudal menghantam fasilitas militer. Gedung-gedung runtuh, kendaraan tempur hancur, dan puluhan prajurit tewas seketika. Sirene meraung tanpa henti, namun rakyat sudah mulai lelah. Mereka berlari mencari perlindungan, namun tak ada tempat yang benar-benar aman. Rudal bisa jatuh kapan saja, di mana saja. Pesawat tempur Israel mencoba melawan, menembaki rudal dengan peluru kendali udara ke udara. Beberapa berhasil dihancurkan di udara, tapi banyak juga yang lolos. Langit penuh ledakan, serpihan logam berjatuhan, menghantam rumah-rumah dan kendaraan sipil. Jeritan dan tangisan terdengar di setiap sudut kota. Presiden Israel kembali tampil di televisi nasional, kali ini dengan wajah lebih muram. Ia berjanji akan membalas 100 kali lipat, namun rakyat mulai meragukan kata-katanya. Mereka hanya melihat kobaran api, mendengar ledakan, dan merasakan ketakutan yang tiada henti. Langit Persia mengirim pesan yang jelas, perang ini baru saja dimulai dan akhir dari semuanya masih jauh. Gurun Negev, yang biasanya sunyi kini berubah menjadi medan perang. Pasukan Israel mengerahkan tank dan artileri berat untuk bersiap melawan kemungkinan serangan darat. Debu gurun berterbangan, sementara mesin perang bergemuruh. Namun, di kejauhan, mereka melihat ledakan-ledakan yang menandakan bahwa rudal Iran kembali menghantam. Tank-tank Israel menjadi sasaran empuk bagi serangan udara musuh. Rudal presisi menghantam beberapa di antaranya, membuat baja raksasa itu meledak seperti mainan. Tentara yang berada di dalam tank tewas terbakar, jeritan mereka tak pernah sampai ke permukaan.
Pasukan cadangan mencoba bertahan, tapi rasa takut semakin melumpuhkan mereka. Gurun dipenuhi tubuh tentara yang tak lagi bernyawa. Ratusan, bahkan ribuan prajurit tergeletak di pasir panas, meninggalkan pemandangan mengerikan. Ambulans yang mencoba masuk seringkali dihantam rudal, membuat misi evakuasi nyaris mustahil. Di atas langit, burung nasar berputar-putar seolah menunggu jamuan kematian. Propaganda Iran menyebarkan gambar tentara Israel yang gugur di gurun sebagai bukti kemenangan. Dunia terbelah, sebagian mengutuk, sebagian lain menganggap ini konsekuensi perang. Namun bagi keluarga para tentara, tak ada lagi politik, yang ada hanya duka yang tak tertanggungkan. Israel kini kehilangan banyak pasukan di garis depan. Gurun Negev menjadi kuburan massal, bukti pahit bahwa mesin perang modern pun tak mampu menahan gelombang rudal tanpa henti. Hari-hari berlalu, namun perang tak kunjung mereda. Israel terus mengerahkan kekuatan militernya, tetapi setiap langkah dibalas dengan serangan rudal Iran. Kota-kota besar hancur, kilang minyak tinggal puing, dan pangkalan militer berubah menjadi lautan api. Dunia mulai menyebut konflik ini sebagai neraka Timur Tengah. Presiden Israel kembali berpidato, kali ini dengan suara serak penuh kelelahan. Kita akan bertahan, katanya, namun wajahnya tak lagi menunjukkan keyakinan. Rakyat sudah kehilangan harapan. Mereka tahu apapun yang dikatakan pemerintah, kenyataannya adalah mereka sedang kalah dalam perang panjang ini. Ambulans masih meraung setiap hari, pemadam kebakaran masih memadamkan api yang tak pernah padam, dan tentara masih mengangkut mayat rekannya. Hidup di Israel kini identik dengan perang, duka dan ketakutan. Tak ada lagi hari yang normal, semua telah berubah menjadi medan tempur. Di sisi lain, Iran merayakan setiap keberhasilan. Rudal-rudal baru terus diuji, propaganda kemenangan tersebar luas. Mereka menegaskan bahwa Israel tidak akan pernah aman lagi. Dunia menonton dengan ngeri, takut bahwa perang ini akan menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran api. Perang belum berakhir dan mungkin tak akan pernah berakhir. Di atas langit yang merah, rudal-rudal kembali meluncur, menandai bab baru dari konflik yang tiada ujungnya.